Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang kenampakan alam dan manfaatnya. Udah siap belajar belum? Ayo kita belajar. Yang pertama kita akan membahas kenampakan alam yaitu gunung. Gunung ada dua macam, yaitu gunung berapi dan gunung tidak berapi atau gunung mati. Nah, gunung berapi ini terbentuk oleh lapisan material yang keluar dari perut bumi. Adapun manfaat gunung yang pertama yaitu sebagai tempat rekreasi, yang kedua material letusan dalam waktu yang lama dapat menyuburkan tanah, dan yang terakhir gunung sebagai pengatur iklim dan penyimpanan air. Yang kedua yaitu pegunungan. Pegunungan adalah daratan bergunduk-gunduk besar, luas, memanjang, dan tinggi. Nah, manfaat dari pegunungan ini yang pertama untuk usaha perkebunan. Yang kedua, sebagai wisata alam dan camping. Dan yang terakhir, sebagai daerah perlindungan hewan-hewan yang ada di sana. Yang ketiga, sungai. Sungai adalah aliran air yang mengalir di daratan. Bagian awal atau hulu sungai awalnya berukuran kecil, kemudian mengalir ke tempat yang lebih rendah, akhirnya bermuara di laut atau di danau. Manfaat dari sungai ini yang pertama untuk irigasi mengairi sawah, yang kedua tempat memelihara ikan, yang ketiga sebagai sarana transportasi, dan yang keempat untuk pembangkit listrik tenaga air. Yang keempat kita akan membahas mengenai danau. Danau adalah daratan yang cekung dan terisi air. Berdasarkan cara terbentuknya, danau terbagi menjadi dua, yaitu danau alami dan danau buatan. Nah, manfaat dari danau ini yang pertama yaitu menampung air hujan. Yang kedua, pengairan sawah dan industri. Yang ketiga, tempat memelihara dan menangkap ikan. Dan yang terakhir, danau bisa untuk olahraga dan tempat rekreasi. Yang kelima, dataran rendah. Dataran rendah adalah daerah yang relatif datar yang memiliki ketinggian kurang dari 500 meter di atas permukaan laut. Nah, manfaat dari dataran rendah ini sebagian besar untuk lahan pertanian tanaman pangan dan perkebunan tebu atau kelapa. Selanjutnya yang keenam yaitu dataran tinggi. Dataran tinggi adalah dataran yang relatif datar yang memiliki ketinggian lebih dari 500 meter dari permukaan laut. Dataran tinggi terbentuk karena adanya desakan tenaga dari dalam bumi. Nah, dataran tinggi ini dimanfaatkan untuk tempat peristirahatan dan lahan perkebunan tanaman industri. Yang ketujuh, pantai. Pantai adalah daratan di tepi laut. Bentuknya ada yang landai dan terjal. Pantai terbentuk karena mendapatkan pengaruh gerakan air laut seperti gelombang, pasang surut air laut. Adapun manfaat pantai yang pertama untuk perikanan atau tambak, dan yang kedua tempat rekreasi dan olahraga. Nah, yang ketiga, untuk tambatan perahu-perahu nelayan. Yang ke-8, kita akan membahas selat. Selat adalah perairan yang terdapat di antara pulau satu dengan yang lain. Kedalamannya berkisar antara 200 sampai 1000 meter. Adapun manfaat selat, yaitu sebagai jalur angkatan antar pulau. Alat angkutan yang digunakan biasanya yaitu dengan menggunakan kapal feri. Yang ke-9, laut. Laut adalah genangan air yang sangat luas dan dalam. Kedalamannya bisa mencapai 1000 meter atau lebih. Nah, laut ini juga memiliki manfaat. Yang pertama, air laut bisa diolah menjadi garam. Yang kedua, sebagai tempat olahraga air dan jalur transportasi. Yang ketiga, penyumbang terjadinya hujan. Yang keempat, dari dalam laut memperoleh berbagai macam ikan untuk dikonsumsi atau untuk dipelihara. Yang ke-10 kita akan membahas tentang samudra. Samudra adalah perairan yang luasnya melebihi luas laut kedalaman samudra sehingga dari 1000 meter. Dan yang kedua yaitu manfaat samudra. Nah, manfaat dari samudra ini yaitu berpengaruh kepada iklim, yaitu pada siang hari tidak terlalu panas dan pada saat malam hari tidak terlalu dingin. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai beberapa kenampakan alam. Nah, sekarang ayo kita berlatih untuk mengasah kemampuan kalian tentang apa yang tadi sudah Ibu ajarkan. Nah, coba sekarang sebutkan kenampakan alam yang kalian ketahui.
Nah, tadi kan kita sudah belajar banyak. Siapa yang di sini bisa menyimpulkan? Nah, sekarang mari simpulkan masing-masing di buku tulis. Nanti dikumpul ya. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Cukup dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.